Perkenalkan, nama saya Aib Purwanto dari kelas B sore semester 2. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi mata kuliah menyimak komprehensif dan kritis. Namun sebelum itu, mari kita saksikan cuplikan video yang satu ini. Sekarang giliran Rocky Gerung. Saya cari akal dulu ya supaya saya bisa bedakan cara bicara dengan Boni gitu. Dari tadi saya perhatikan ini teman-teman yang berempat ini dia menceritakan sesuatu dengan cara gembira gitu, senyum terus gitu. Saya bayangkan di istana hari ini itu cemberut semua. Jadi dia ada jawab saya berupaya untuk senyum, tapi akhirnya dia frustrasi juga. Ya apalagi sih yang kalian tuntut? Ya udahlah silahkan dah. Kan itu artinya ada yang macet di dalam wawasan itu. 3 periode ke 4 periode ke itu kan hanya mungkin kalau Betul. konstitusinya mengatur. Ya, Dan yang buat konstitusi bukan eksekutif. Iya, itu yang itu saya mau ranahnya legislatif. Itu yang saya mau terangkan. Kenapa mereka nggak mau berpikir itu? Bagi dia itu nggak ada soal. Dia punya kegembiraan untuk menguji si presiden. Artinya itu dia sedang bermain-main aja. Benar? Ya memang itu. Enggak, benar. Biarin saya Jadi terangkan. mahasiswa ini hanya bermain dan mempermainkan gerakan Nanti kita. Kalau Bung Rocky menjelaskan pakai bahasa Jerman, silakan sampai selesai. Oke. Enggak, maksud saya benar nggak kalian? Saya terangin ya. Benar nggak kalian ini sedang jawab saya yuk? Benar nggak kalian sedang bermain-main? Artinya nanti orang akan melihat. Diteruskan dulu. No. Ini saya belum selesai. Jangan Ini dilempar ke bahasa bahasa dulu, Bang. Jerman, harus selesai dulu, Bang. Silakan Bung Rocky Karena menjelaskan begini loh, dulu. yuk kalau bermain-main dengan gerakan seperti tafsirnya Pak Rocky, yuk mempermainkan sejarah, mempermainkan gerakan. Masyarakat kasihan nanti tidak akan melihat kalian sebagai representasi Ini ya. dari kelompok ini. Jadi jangan melemahkan hakikat gerakan sosial ini yang membuat masyarakat sipil lemah. Akhirnya apa, oligarki yang kamu bilang itu makin kuat. Saudara, oligarki itu memang pada hakikatnya dia rakus. Saya dong, Bon, ke saya, jangan ke situ, ke saya. No, aku minta respons dia. Iya, Andaikan semua orang di ruang yang sama seperti kita berpikir, Pak Rocky. enggak ada soal. Cuman kan persoalannya melihat gerakan ini kan Masyarakat rakyat tahu apa yang sedang dengan latar digimikkan. belakang persepsi yang beragam. Seadanya. Nah, ini dulu kesalahan SBY kamu harus tahu. Nah, 10 tahun permisif dengan kelompoknya Wahabi Salafi. Hari ini apa? yang terjadi? Enggak. Tolong Anda bicara sama dia. Nah, Pak Rocky, Ini giliran dia. Pak Rocky, Atau mungkin ini artinya gini loh, kalau ini aksi teatrikal, Itu belakangan Enggak, deh. Saya mau enggak. terangkan dulu posisi saya di sini. atau mungkin kapasitasnya ya bicara sama kita, bukan bicara sama Bung Rocky. Oke, sekarang saya mau enggak lah. Tar Lu dulu jadi ya. mahasiswa Oke. saya aja nggak layak. Iya. Oke, Justru potong dulu. ini yang saya cemaskan sebetulnya sih Pak Rocky. Artinya gini, kalau kita terlalu berlarut dalam pola berpikir sandiwara, artinya kita kehilangan esensi. Ini bukan sandiwara, ini metode komunikasi, bukan sandiwara. Iya, aku paham. Itu Iya, kan soal kalau kau paham, oke. itu kan soal teknik. You mean that you sedang menyalurkan dengan metode yang lebih bersifat menghibur atau menghina, whatever. Ya. Tetapi kan kemudian orang melihat, berarti gerakan sosial hari ini juga gerakan sandiwara aja. Nggak ada yang lihat begitu. Semua lihat itu serius karena soal ekonomi. Nggak ada yang bilang sandiwara. Ini semua menganggap bahwa mahasiswa lagi cari pola untuk bertengkar dengan kekuasaan. Karena gini loh, aku Tapi takut kita nggak perlu curiga itu atau tambah-tambahin gimmick segala macam bahwa ini politis. Ya udah, kita mau tunggu hasilnya nanti apa. Jadi nggak usah kita cemas. Kita lihat aja bahwa sejarah akan menuntun kita untuk membawa mahasiswa sebagai cahaya baru. Jadi kalau saudara Boni ya, masih mencurigai, justru kita curigai kenapa saudara Boni mencurigai gitu. Kan itu intinya. begini Bang. Saya tuh agak heran, ini adik-adik ini belajar benar apa enggak ya? Kan presiden tidak punya kewenangan apapun terhadap Ya, konstitusi. mereka tahu itu. Dia eksekutif. Itu Tapi kenapa harus presiden yang bertanggung jawab gitu loh? itu bagian normatifnya bagi mereka selesai. Nggak bisa, Mereka- Bang. Itu menunjukkan bahwa ada ambisi yang bersifat politis. Mungkin. Karena begini, nggak Bang. ada soal. Izin Dia- Bang, dia- izin Bang Karni. Enggak. Karena begini, Udah Bang. cukup. Atau begini. Karena begini. Atau Izin, Enggak, begini. tapi saya enggak mau. Atau begini. Anda udah terakhir. Dari hasil video di atas dapat kita ketahui yaitu terdapat tuntutan-tuntutan mahasiswa
mengenai tolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Nah, yang kita ketahui namun terdapat keraguan dan ketidakpercayaan terhadap wacana-wacana tersebut. Nah, yang pertama itu wacana elit politik Pak Luhut, di mana Pak Luhut menyatakan bahwa beliau masih menyimpan big data mengenai di mana masyarakat setuju dengan penundaan pemilu. Nah, yang kedua itu dengan adanya keraguan terhadap presiden terkait wacana-wacana yang tidak pasti. Yang ketiga itu ada 7 tuntutan yang dituntut mahasiswa. Nah, yang pertama itu tindak tegas para pejabat konstitusi, tolak wacana penundaan pemilu dan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Yang kedua yaitu turunkan harga kebutuhan pokok dan atasi ketimpangan ekonomi. Yang ketiga itu menindak tegas tindakan represif pada masyarakat sipil. Terus selanjutnya yang keempat itu mewujudkan pendidikan ilmiah gratis dan demokratis. Selanjutnya yang kelima yaitu sahkan RUU pro rakyat dan tolak RUU oligarki. Yang keenam itu mewujudkan performa agres sejati. Yang ketujuh yaitu tuntaskan seluruh pelanggaran hak asasi manusia. Nah, selanjutnya yang keempat, di mana mahasiswa di sini mewakili rakyat untuk menjamin harga bahan pangan agar tetap stabil. Contohnya seperti minyak goreng, di mana Indonesia mengalami kelangkaan minyak goreng. Namun Indonesia adalah negara penghasil minyak goreng terbanyak. Namun masih terdapat kelangkaan di Indonesia. Nah, di sini di mana mahasiswa mengajukan tuntutan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Menurut saya, nah dari hasil yang telah kita ketahui, jika tuntutan tersebut belum terpenuhi, pasti ada jilid-jilid berikutnya untuk mengkritisi pemerintah dalam pemberantasan kekuasaan. Dari hasil video tersebut, menurut saya, di mana di sini Bung Boni lebih mengkritik masalah tuntutan yang dilakukan mahasiswa mengenai perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu. Nah, namun di sisi lain, Bung Rocky lebih memahami dan mengerti tujuan dari aksi tuntutan tersebut. Nah, di sini menurut Bang Rocky, aksi tersebut dilakukan mahasiswa untuk menguji presiden agar mau mengucapkan sendiri penolakan perpanjangan masa jabatan dan mentrai di depan notaris menolak 3 periode. Nah, kesimpulan yang saya dapat yaitu di mana di sini mahasiswa berperan mewakili masyarakat dalam upaya untuk mengkritisi dan pembatasan kekuasaan kepada pemerintah. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.